Yari. Yo, bertemu lagi dengan Babang Isekai Mr. D. Sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita tentang iblis bocil kematian Ultima. Kini mari kita lanjutkan iblis primordial yang lain. Pada konten kali ini, mari kita dengarkan cerita tentang iblis primordial hijau. Menurut saya pribadi, iblis primordial hijau merupakan satu-satunya yang paling sedikit ceritanya. Meskipun begitu, saya harap kalian bisa menikmati video ini dengan enjoy dan aman. Sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like video ini. Jika sudah, mari dengarkan cerita iblis primordial hijau. Igozote merah, ora! Mizari dikenal dengan primordial hijau. First, dia adalah salah satu dari 7 iblis primordial. Di dunia iblis, Mizari merupakan salah satu iblis tertua dan terkuat karena dia termasuk iblis leluhur seperti iblis primordial yang lain. Mizari memiliki bawahan terpercaya yang bernama Gan. Dia iblis dari Marquis Class. Gan bertugas membantu Mizari untuk memimpin bawahannya. Ketika di dunia iblis, Mizari berteman dan membentuk aliansi bersama si primordial biru, Ren. Mereka berdua berniat menggulingkan kekuasaan primordial merah, yaitu Gi Crimson. Tapi bukannya menang, mereka berdua malah mati konyol di tangan Gi. Pada dasarnya, iblis primordial adalah makhluk yang abadi. Jadi nggak lama setelah itu, Mizari dan Ren bangkit kembali setelah kematiannya. Yang otomatis mereka berdua harus mengikuti aturan tak terucap dari ras iblis. Yaitu saat mereka kalah, maka mereka harus berjanji setia pada Gi Crimson selama-lamanya. Suatu hari Gi dipanggil ke dunia material oleh High Human, Kekaisaran Sihir Super, sebagai Archdemon. Gi ditugaskan untuk menghancurkan musuh dari Kekaisaran Sihir Super. Setelah Gi berhasil melaksanakan tugasnya, Gi berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord. Pembahasan Gi tidak saya jelaskan panjang lebar karena nanti ada sesi sendiri pembahasan tentang Gi Crimson. Oke, lanjut lagi. Di situ Gi memanggil Ren dan Mizari ke dunia material. Gi memberikan perintah kepada mereka berdua untuk menghancurkan Kekaisaran Sihir Super. Setelah kejadian tersebut, Gi baru menyadari bahwa ketika makhluk spiritual dipanggil ke dunia material, maka mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, termasuk Mizari dan Ren. Karena alasan itulah, Gi memberikan mereka berdua sebuah tubuh untuk dihuni, dan tidak lupa juga memberikan nama. Seketika itu juga, Mizari dan Ren berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Peer. Itulah cerita bagaimana Mizari mendapatkan namanya, nama yang mewakili tangisan sedih dari manusia yang berduka. Setelah puas menghancurkan Kekaisaran Sihir Super, Mizari, Ren, dan Gi Crimson, mereka bertiga ingin menjelajahi dunia yang baru dan memulai perjalanan ke tempat yang tidak pernah mereka kunjungi. Dari perjalanan tersebut, Mizari dan Ren belajar seperti memasak, bernyanyi, bermain alat musik, menggambar, dan lain-lain dengan tujuan untuk menghibur tuannya yaitu Gi Crimson. Mizari tidak seperti Ren, dia selalu berusaha lebih berguna untuk tuannya. Maka dari itu semua tugas-tugas kebanyakan dilakukan oleh Mizari. Mizari dikenal dengan pribadi yang penurut dan terlalu serius. Karena sifatnya inilah, Mizari sering terlibat pada situasi yang tidak dia inginkan. Dan semua itu bukan ulahnya, melainkan Ren. Apapun yang Ren lakukan, Mizari pasti kena imbasnya. Gi juga menganggap Mizari adalah orang yang idiot. Terlepas dari itu, Mizari adalah pribadi yang penurut, terutama dalam mengerjakan perintah dari tuannya, kecuali jika tidak dihasut oleh Ren. Ketika Gi diminta oleh Veldanava menjadi mediator dunia, Mizari dengan sigap memanggil para bawahannya untuk mengumpulkan semua informasi tentang manusia. Dan nantinya semua informasi yang telah Mizari kumpulkan akan dia laporkan kepada tuannya. Diketahui, Mizari juga mendirikan sebuah organisasi yang disebut Apples of World. Di organisasi itu, Mizari disembah sebagai dewa mereka. Organisasi ini akan Mizari manfaatkan untuk mengawasi pergerakan dunia.
Di satu sisi, Ki mendirikan tongkrongan Demon Lord, yang dimana tongkrongan ini akan Ki gunakan sebagai sarana untuk menanamkan rasa takut ke dalam diri para manusia, agar manusia juga tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Di tongkrongan itu, Mizari melakukan tugasnya, yaitu mengurus semua urusan administrasi. Mizari juga ditugaskan lagi sebagai pembuka gerbang dimensi dan pemandu atau guide bagi para Demon Lord. Sementara itu, Kekaisaran Gear Super kini telah menjadi reruntuhan saja. Ki pun menjadikan tempat itu sebagai wilayah kekuasaannya. Ya, meskipun sekarang wilayah itu sudah tertutupi salju karena pertarungan Ki melawan Vel'Zad. Sedangkan Ren dan Mizari, mereka berdua bertanggung jawab atas pemeliharaan kastil agar kondisinya selalu baik. Ketika Granbel Rosso berperang melawan Ruminas, Mizari datang atas perintah Ki. Ki menganggap hal ini mengganggu keseimbangan kekuatan di bangsa barat. Jadi Mizari datang dengan niat menyatukan umat manusia dalam ketakutan. Rencananya, Mizari akan membunuh para anggota Dewan Barat terpilih untuk sekedar mengingatkan para manusia jika masih ada ancaman yang lebih mengerikan, yaitu Demon Lord. Di satu sisi, Apostle of Earth sedang dipekerjakan Granbel Rosso. Di saat bersamaan juga, Apostle of Earth memanggil dewa mereka, yaitu Mizari. Kesempatan itu tanpa pikir panjang Mizari ambil untuk muncul di depan para dewa negara barat. Namun sebelum dapat menyelesaikan misinya, Mizari terkejut karena yang ada di depannya adalah Testarossa. Berhubung sejak awal Mizari hanya diberikan tugas membuat keributan di ibu kota Ingrasia, maka dari itu Mizari memutuskan untuk mundur. Mizari sadar dia tidak akan bisa menang melawan Testarossa. Ya, meskipun Mizari lebih kuat, tapi pengalaman bertempur Mizari masih kalah jauh dengan Testarossa. Diibaratkan nih, bayangin aja lu pernah mythic terus harus custom lawan bocah baru naik epic, ya jelas isi gaming lah. Di satu sisi, di samping Testarossa ada Moss. Mizari tidak mungkin bertarung melawan dua iblis sekaligus dalam waktu yang sama. Maka dari itu, mundur adalah pilihan yang tepat bagi Mizari. Mizari tidak peduli Apostle of Earth mati, karena bagi Mizari mereka hanyalah pion yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Setelah itu Mizari berkumpul lagi dengan tuannya di kerajaan suci Ruberion untuk melaporkan situasinya. Tapi saat itu mereka bertemu dengan Yuki bersama para badut yang mencoba melarikan diri dari Kronoa. Di situ Mizari dan Ren dengan mudah mengalahkan Footman dan Tears, sementara Ki dan Yuki masih ngobrol santuy. Ki melarang Yuki untuk bergabung dengan Rudra, tapi Yuki menolak dan akhirnya mereka bertarung. Singkat cerita, Yuki kalah dalam pertarungan itu dan Ki tidak membunuh mereka semua karena Ki tertarik dengan Yuki. Setelah kemenangan Tempest, ronde pertama melawan Kekaisaran Timur, Ki datang dan berkunjung, tapi Diablo langsung menghadangnya dan mengajak Ki ngobrol-ngobrol dulu. Sementara Mizari dan Ren, mereka mengikuti pesta kecil-kecilan yang diadakan Rimuru. Ki, Mizari dan Ren kaget karena makanan yang dibuat oleh Suna rasanya anjing banget. Ki meminta Rimuru agar Suna mengajari Mizari dan Ren memasakkan odading Mang Oleng. Di situ, Ki juga menceritakan keluh kesahnya kepada Rimuru. Ki sudah mencoba memberikan Mizari dan Ren jiwa-jiwa segar yang lumayan banyak agar mereka berdua dapat berevolusi. Tapi nyatanya mereka tetap saja tidak berevolusi. Akhirnya, Ki pun menyerah. Alasan Ki menceritakan ini karena Ki tahu jika Rimuru berhasil mengevolusikan Diablo. Jadi Ki memutuskan meminta bantuan Rimuru untuk membangkitkan Ren dan Mizari menjadi True Demon Lord. Awalnya si Rimuru nolak, tapi karena Ki adalah lelaki yang beringas dan menakutkan, Rimuru terpaksa menurutinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Raphael. Rimuru meminta 500.000 jiwa. Padahal untuk mengevolusikan Ren dan Mizari cuma butuh 200.000 jiwa. Tapi karena Ki nggak tahu tentang ini semua, jadi semuanya no problem my friend. Berhubung Mizari dan Ren telah memenuhi semua persyaratan untuk berevolusi, Rimuru pun tinggal melanjutkan Harvest Festival untuk mereka berdua.
Singkat cerita, Mizari dan Ren mendapatkan 100.000 jiwa dan mereka berdua terbangun menjadi True Demon Lord. Mereka benar-benar berevolusi dari Demon Bear menjadi Devil Lord. Itu adalah tahap evolusi tertinggi dari ras iblis. Setelah itu, Guy bersama kedua pelayannya balik ke markas mereka, tapi mereka kemudian kedatangan tamu yaitu Filway. Filway langsung masuk ke kastil Guy tanpa izin terlebih dahulu. Saat melihat hal itu, Mizari dan Ren juga bertindak untuk menghalangi Filway, tapi mereka berdua dengan mudah digalakkan Filway. Saat itu Guy juga emosi. Guy ingin memukul Filway, tapi muncul Velzat yang sudah didominasi. Lalu setelah itu, Filway mundur dengan membawa Velzat bersamanya. Kemudian Guy mengadakan Walpurgis berikutnya untuk mempersiapkan pertempuran melawan Filway dan pasukannya. Seperti biasa, Mizari dan Ren menjemput para Demon Lord untuk diantarkan ke tempat Walpurgis. Namun saat penjemputan, Ren melupakan Ramirez. Jadi Mizari ke Tempest untuk pergi menjemput Ramirez. Demon Lord telah berkumpul dan Walpurgis bisa dimulai. Di situ Guy menyuruh Rimuru untuk mengirimkan pasukannya untuk menjaga wilayah Demon Lord yang lainnya. Rimuru juga telah menyiapkan lingkaran sihir di setiap wilayah Demon Lord agar lebih cepat mengantarkan segala logistik atau bala bantuan lainnya. Ketika di Eldorado, Ren membuat ulah. Dia menantang Diablo untuk bertarung. Namun saat pertarungan, Ren terus-terusan kalah dan Ren menyeret Mizari agar membantunya. Tapi tetap saja mereka berdua tidak bisa mengalahkan Diablo. Apapun masalahnya, selagi Mizari bersama dengan Ren, maka Mizari akan selalu terkena imbasnya. Seiring berjalannya waktu, Filway bersama pasukannya mulai menyerang Eldorado. Di saat itu, Mizari dan Ren bertarung melawan Pico dan Grazia. Di situ Mizari sudah bersiap bertarung, tapi Ren lagi-lagi melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Karena di saat itu cuaca lagi dingin-dinginnya, Ren tidak berniat bertarung sama sekali. Hal itu yang dirasakan pula oleh Grazia dan Pico. Ren mulai membuat iglo dengan bantuan Grazia. Ren, Pico, dan Grazia, mereka bertiga masuk iglo tersebut untuk menghindari hawa dingin di luar. Sementara Mizari, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengerti kenapa ini semua bisa terjadi. Mizari pun menyerah dan akhirnya ikut bergabung masuk ke dalam iglo. Di saat semua orang sibuk bertarung, 4 orang ini malah sebaliknya. Mereka bersantai dengan menikmati makanan dan minuman. Dari situ juga Ren memperoleh beberapa informasi berguna dari 2 musuhnya tersebut. Setelah pertempuran berakhir, semua pasukan berkumpul, termasuk pasukan Rimuru dan Guy. Di saat itu Guy menghukum Ren, sementara Mizari tidak dong. Mizari dimaafkan Guy berkat bawahnya yang bernama Gan. Gan memberikan pembelaan untuk tuannya Mizari. Dan itulah cerita tentang iblis primordial hijau Mizari. Memang di LN sendiri Mizari jam tayangnya sangat-sangat kurang. Mizari tidak pernah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Dari keseluruhan LN yang pernah ditunjukkan, Mizari hanyalah sebuah potret kemalangan dari kebodohan yang telah diperbuat Ren. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Pamit. Bye bye.